Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 6, semester genap, pelajaran ke-8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Subtema yang akan kita pelajari yaitu hidup rukun dan hormat kepada orang tua, guru, dan keluarga. Nah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Ya, anak-anak bisa mempersiapkan diri, ya, duduk dengan baik, berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut pada materi berikutnya yaitu tentang hidup rukun. Nah, anak-anakku pasti tahu ya, hidup rukun itu apa ya? Nah, hidup rukun. Rukun itu berdampingan. Tidak ada perselisihan, itu adalah rukun, ya. Nah, dalam hidup agar hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai, maka kita harus melakukan sesuatu perbuatan atau perilaku yang bisa menyebabkan hidup kita menjadi rukun, menjadi damai antar satu dengan yang lainnya di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan juga di sekitar kita, ya, dan juga lagi di sekolahan. Nah, contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun agar kita terjalin silaturahmi yang baik itu bagaimana? Satu, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi ketika berbicara, melakukan kegiatan, hati-hati, ya. Apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak, ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, yang kedua adalah menghargai orang lain. Siapakah orang lain itu? Orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, dan juga teman yang berasal dari daerah lainnya. Nah, jadi hargailah orang lain, maka diri kita akan dihargai juga oleh orang lain. Siapa itu yang perlu dihargai? Ya, maksud dihargai di sini adalah dihormati, memberikan penghormatan kepada orang lain. Ya, nah ini. Yang ketiga adalah berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau tersakiti hatinya. Nah, kalau di atas tadi ada teman yang berasal dari daerah lain, yang memiliki bahasa yang berbeda, intonasi bahasa yang berbeda, maka kita jangan mudah tersinggung, ya. Nah, apalagi dengan membalas sesuatu kata-kata yang kasar, karena menurut mereka mungkin bahasanya bahasa keseharian, bahasa yang tidak kasar, tapi menurut kita kasar, maka jangan dilawan dengan kata-kata yang kasar, ya. Nanti bisa menyebabkan sakit hati, ya. Oke. Yang keempat adalah dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, ketika kita ingin berkegiatan, ya, utamakan kepentingan-kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan umum, ya, meninggalkan kepentingan pribadi. Ya, contohnya ketika ada kerja bakti, maka lakukan kerja bakti dulu. Jangan pergi
untuk menghindari kerja bakti. Nah, tidak seperti itu. Atau egois, ya, kita hindari rasa egois, tidak ingin menang sendiri, tidak ingin mementingkan diri sendiri. Jangan kita menganggap diri kita paling baik, paling benar, paling kaya. Nah, jangan, ya. Jadi jangan egois. Nah, ketika ini semua dilakukan dengan baik, maka akan terjalin hidup rukun baik di dalam keluarga, di lingkungan maupun di sekolahan. Nah, ada beberapa perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Ya. Apa yang pertama yaitu berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan akal sehat yang dilakukannya, tapi hanya dia berpikir sesaat untuk memenuhi emosinya, egoisnya, mengedepankan emosinya, tanpa berpikir dengan menggunakan akal yang sehat. Nah, yang kedua adalah tidak menghargai orang lain atau menganggap dirinya paling benar atau paling pintar. Ya, ya, tuh ya. Jadi jangan melakukan sesuatu bahwa dirinya adalah orang yang paling benar atau paling pintar. Ya. Nah, yang ketiga adalah suka mencela dan mengolok-ngolok teman. Perbuatan mengolok-ngolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Nah, biasanya ini sering dilakukan oleh anak-anak, ya. Jadi jangan dilakukan. Ketika ini dilakukan maka bisa mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian, maka akan terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah suka berbicara kasar atau merendahkan orang lain. Nah, nih ya, jangan berbicara kasar atau berkata-kata kotor, ya, ya, mengejek orang lain, mencemooh orang lain. Ini harus kita hindari agar hidup kita menjadi hidup rukun. Nah, gimana? Sudah jelas anak-anakku mengenai penjelasan tentang hidup rukun? Ya, oke kalau sudah jelas. Kita lanjut pada submateri hormat dan patuh pada orang tua, guru dan anggota keluarga. Nah, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakas aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, nih. Dari arti ini ada yang perlu Bapak jelaskan, ya. Nah, orang-orang yang patut kita hormati, kita taati, yang pertama adalah Allah. Nah, ini Allah memang yang paling utama, ya. Kalau yang orang ini yang Bapak maksud adalah yang pertama yaitu adalah kedua orang tua. Ya. Ini orang yang pertama harus kita hormati, ya. Yang kedua adalah karib kerabat. Karib kerabat itu adalah saudara seayah dan saudara seibu, yaitu karib kerabat. Selanjutnya adalah anak-anak yatim. Ya, ini harus kita hormati juga, harus kita patuhi, ya, harus kita sayangi. Kemudian orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, tetangga dekat ini siapa? Di dalam hadis dijelaskan tetangga dekat ini adalah orang yang jaraknya kurang lebih 40 rumah dari
rumah kita. Baik ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan itu adalah merupakan tetangga dekat. Ya. Nah, dan juga tetangga jauh. Nah, tetangga jauh itu siapa? Ya, di luar itu, ya. Itu tetangga jauh. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat ini adalah teman-teman satu kelas, seusia dan sebagainya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Orang-orang yang memperjuangkan di jalan Allah, yaitu Ibnu Sabil, ya. Ya. Atau juga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, ya, ya. Begitu juga dengan dan hamba sahaya yang kamu miliki. Maksud di sini hamba sahaya adalah mungkin orang-orang yang membantu di dalam keluarga kamu, ya. Misalkan contoh pembantu rumah tangga. Nah, seperti itu. Itu harus juga kita hormati, ya. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang takabur, membanggakan dirinya sendiri, ya. Ya, itu. Nah, oke. Begitu juga sabda Nabi, ya. Man barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umurihi. Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Ketika dia hormat kepada orang tua, maka Allah akan memberikan balasan, yaitu umurnya akan dipanjangkan. Nah, dipanjangkan di sini ya ada yang maksud dengan cara yaitu umur yang panjang yang digunakan untuk berbuat baik, untuk kebaikan atau amal soleh. Ya. Anak-anak, ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga yaitu kerabat, anak yatim, orang miskin dan para tetangga dekat atau jauh. Bahkan hadis Nabi juga menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya. Nah, salah satu manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua adalah kita dipanjangkan umurnya, ya, umur yang berkah. Nah, contoh hormat pada orang tua. Satu, memberi salam, minta izin, mencium tangan atau mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Tidak hanya berangkat sekolah saja, mungkin ingin pergi berkunjung ke rumah teman, harus minta izin dan mencium tangan orang tua. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat, ya. Jadi ketika kita selesai sholat, doakan orang tua, ya. Agar apa? Orang tua diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan dalam mencari nafkah untuk kita semua sebagai keluarga, ya. Diberi rezeki yang berkah, ya, itu. Yang ketiga, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti, ya. Nah, ini jadi hormat dan patuh pada orang tua, ya. Jadi perintahnya harus untuk belajar yang sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV dan juga banyak bermain. Ya, maksud di sini adalah tidak banyak bermain, harus dituruti. Yang keempat adalah minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Ya, ketika bermain ke rumah teman, maka minta izinlah kepada kedua orang tua. Yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan juga ditaati. Semua ini adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Ketika kita bertemu guru, yaitu dengan cara memberikan salam kepada guru lalu mencium tangannya. Nah, ini ketika bertemu maka berikan salam, ya, ucapkan salam atau menyapa. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru ketika di kelas, ya. Nah, saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Perhatikan penjelasan, duduk dengan baik, ya.
agar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Ya. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa harus dipatuhi. Ya. Nah, semua guru berharap bahwa anak-anaknya kelak, siswanya kelak menjadi orang yang sukses. Maka nasihatnya kita patuhi. Yang keenam adalah larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas, hendaknya dipatuhi. Nah, ini. Jadi ini adalah cara hormat kepada guru. Bagaimana hormat dan patuh pada guru agar ilmu yang tersampaikan oleh kita semua menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, sehingga menjadi ilmu yang baik dan bisa diamalkan di dalam lingkungan kita. Yang keempat adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Nah, di dalam keluarga kita juga harus saling menghormati dan juga patuh. Apa itu? Yang pertama, jika bertemu saudara, famili yang lebih tua, seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaklah memberi salam dan mencium tangannya. Kita yang muda memberikan salam dan juga mencium tangannya. Yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Nasihat-nasihat yang baik kita dengarkan dan kita laksanakan. Yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaklah disayangi. Nah, ketika memiliki adik, cara hormatnya yaitu dengan cara menyayanginya. Ya, itu seperti itu. Yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV dengan keras-keras di saat ada anggota keluarga, adik atau kakek atau nenek yang sedang sakit, ataupun juga ketika ada yang sedang belajar maupun ibadah. Nah, itu harus dikecilkan volumenya ya, agar tidak mengganggu orang yang sakit, orang yang belajar, dan juga orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, itu. Nah, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatta akhirah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.